Halo Dunsana Info Sumber, ketemu lagi dengan Febri di podcast Info Sumber. Gimana kabarnya Dunsana hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Nah, hari ini seneng banget Febri ada bintang tamu yang spesial banget. Seorang fashion designer, entrepreneur, dan juga sekarang terkenal sebagai podcaster. Dia adalah Uni Ria Angelina. Selamat siang ya Uni ya. Siang Febri. Mari kita awali podcast ini dengan pertanyaan yang sangat umum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik sekali. Cerah banget kayak Cerah hari sekali. ini. Sejujurnya aku insecure dan lumayan deg-degan interview dengan seorang podcaster. Takut dievaluasi Kak. Aduh, sebenarnya hobi. Hobi. Hobi gitu. Jadi tersalurkan hobi Uni Iya, ya. tersalurkan kan sebagian owner kan lebih suka fashion dia OOTD, review. Kalau aku lebih suka interaksi seperti itu. Oke. Sambil mempromosikan baju dan hijab. Kita kasih panggungnya nanti. Tapi aku sebelum memulai dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, mau kenal dulu kepada Dunsana Info Sumber bahwasanya Uni Ria Angelina ini udah merambah dan sangat banyak mendapat achievement, yaitu ada New York Fashion Week tahun 2023, terus ada Indonesia Fashion Week 2023 juga, Jakarta Fashion Trend 2023, Ramadan Runway Kota Padang 2023, dan yang terbaru adalah Panggung Perempuan 2025. Dan masih akan ada lagi nih. Insya Allah. Keren banget. Udah, pokoknya Uni Ria berasal dari Bukit Tinggi. Benar. Terus juga memulai sebagai pengusaha dulu atau fashion designer dulu ini? Aku orang pedagang dulu. Oke. Kayaknya kita harus mendengar cerita dari awal. Boleh. Gimana ceritanya Uni? Aku seorang pedagang, bisa dikatakan dari pedagang kaki lima, begitu. Sampai akhirnya aku punya toko dan akhirnya seperti ini. Oke, berarti Uni dari pengusaha dulu nih. Udah jadi pedagang dulu, baru jadi fashion designer. Benar sekali. Kok bisa? Harusnya kebalik nggak sih? Sebenarnya aku kan dari seorang pedagang, beranjak ke jadi pengusaha di bagian fashion, makanya aku bisa jadi desainer. Itu yang aku jalani seperti itu. Berarti berapa tahun Uni menjalani sebagai pedagang dulu? Pedagang 25 tahun. Saat umur berapa itu? Saat umur aku 19 tamat SMA lah ya. Pedagang. Aku kerja di toko dulu, kerja di toko orang di pasar atas. Habis itu baru aku jualan di kaki lima. Habis jualan di kaki lima, alhamdulillah ada rezeki, kita punya toko dari 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Begitu ya, alhamdulillah berkembang. Akhirnya dengan ekonomi media sosial yang lagi gencar-gencarnya kemarin ya. Jadi orang nggak suka belanja ke toko lagi ya. Jadi dari 6-nya tutup jadi 5, 4, 3, 2. Jadi gitu. Terdampak ya Uni? Berdampak gitu. Makanya aku berpikir aku dari seorang pedagang ingin menjadi pengusaha di bidang fashion. Oke, dari situ baru melirik menjadi fashion designer? Ya, karena itu kalau dunia fashion itu kan memang skill jualan kita harian. Tapi kan biasanya kita di jilbab ya, khusus di hijab gitu. Nah, sekarang kita merambah ke baju karena makanya terbentuklah Akila Beria. Berarti dari hijab dulu awalnya. Iya, Akila Scarf, terus menjadi Akila Beria. Oke, dari Akila Scarf by jadi Akila Beria. Bener. Yang produknya sekarang udah ada baju dan hijab. Mungkin next akan ada bawahan juga kali ya, rok semuanya, atau semuanya. Kalau baju semuanya, atasan, bawahan, gamis, one set semuanya ada. Udah komplit. Komplit banget. Itu dari pengusaha menjadi fashion designer itu dapat ilhamnya dari mana?
Bukan dapat ilham, sebenarnya keinginan kita ingin jadi pengusaha itu kan besar. Ternyata pedagang dengan pengusaha itu beda banget, coy. Beda pola. Beda pola. Oke. Kalau kita pedagang, ya kita jualan, kita beli barang, kita jual. Nah, kalau di sini kita harus ada hal-hal yang kita pelajari, kita harus punya produk, gimana strategi kita jualan. Ternyata begitu berat, begitu. Berarti juga mempelajari style yang lagi tren itu apa. Benar. Dan analisa tren berikutnya berarti ya Uni ya? Iya, jatuh bangun juga saya, begitu. Seperti apa nih jatuh bangunnya? Aku penasaran. Karena kalau di bidang baju kita kan baru ya. Jadi identitas baju yang aku jual tuh kebanyakan mengikuti aja. Nggak ada jati dirinya Akila ini. Nah, sekarang ini baru kita evaluasi kekurangan kita. Kita ini Akila ini adalah panggung perempuan. Okay. Kenapa terjadi namanya Akila Beria? Karena disinilah setiap perempuan itu punya mimpi. Walaupun kita orang biasa, walaupun orang siapa saja yang perempuan, dia mempunyai mimpi dan dia mempunyai cita-cita dia. Nah, kita jadikan dia adalah Akila Beria karena itu adalah panggung perempuan. Karena aku dari orang biasa bisa mencapai cita-cita aku tuh itu hal yang luar biasa, nggak terfikirkan olehku gitu. Dan udah tercapai. Dan alhamdulillah. Tapi masih akan ada goals lain pastinya yang ya, karena kan kita perlu dikejar. Dengan up and down kemarin. Nah, di sini karena panggung perempuan kebanyakan di dunia fashion kan banyak perempuan. Nah, perempuan ini kan ada punya tanggung jawab yang lain ya. Ada jadi seorang istri, sebagai ibu. Jadi gimana perempuan yang sukses itu bisa membagi antara dia menjadi seorang istri, seorang ibu dan seorang pengusaha seperti itu. Ternyata untuk seorang perempuan yang sukses itu bukan karir aja yang harus sukses, ternyata kita juga harus sukses sebagai seorang ibu dan seorang istri. Banyak hal yang bikin saya belajar seperti itu untuk menjadi seorang perempuan, menjadi pengusaha, dan menjadi seorang ibu seperti itu. Tapi titik kan tadi ada up and down pasti yang menjalani. Titik terendah yang pernah Uni alami itu seperti apa kondisinya? Titik terendahnya di saat anak saya sakit. Oke, anak saya yang Akila ini sakit, dia mengalami meningitis, ada cairan di kepala. Jadi dia operasi di kepala dan sekarang memakai selang di badan dia. Jadi di situ hal yang bikin saya down karena pencapaian kita sehebat apapun kita, kalau anak kita gagal, keluarga kita gagal, itu bukan pencapaian seorang perempuan yang hebat gitu. Baru saya sadari gitu. Jadi kita sebagai perempuan pengusaha kita memang harus seimbang. Gimana kita jadi pengusaha yang hebat, anak dan suami juga bisa kita jadikan sesuatu yang prioritas seperti itu. Jadi itu membuat titik balik Uni untuk kan ini sempat down karena anak sakit, terus titik balik lagi menjadi yang kayaknya nggak boleh terlalu down dan terpuruk terlalu lama. Nah, itu apa yang membuat Uni bangkit lagi? Karena saya mau menjadi wanita yang hebat tadi, yang bisa antara usaha menjadi ibu dan menjadi seorang istri itu balance. Karena hebat pun kita dalam usaha, anak kita terlantar atau kita kurang perhatian atau kita gagal dalam rumah tangga, itu nggak sesuatu yang tidak pencapaian yang oke gitu. Karena saya ingin menjadi seseorang, itu cita-cita ya. Tapi kalau nasib kan kita nggak tahu. Tapi kita berusaha menjadi seseorang wanita yang tegar, bisa menjadi bermanfaat bagi orang sekitar kita gitu. Sebenarnya yang saya katakan bukan dramatis ya. Ini sebenarnya keinginan dan cita-cita dan harus saya wujudkan. Apapun kendalanya ke depan, itu kan kita serahkan ke Allah gitu. Terus kenapa Bukit Tinggi? Sebenarnya saya gimana ya? Kalau kenapa Bukit Tinggi? Sebenarnya saya di awal tuh udah coba
memulainya tuh di Bukit Tinggi. Ternyata dengan banyak kendala, saya pindah nih ke Jakarta. Alhamdulillah kita mulai bangkit, kita mulai berkembang. Nah, anak di Bukit Tinggi, pecah belah nih. Jadi saya berpikir, kenapa kita tidak memulai di Bukit Tinggi, di negeri kita tercinta? Kenapa orang bisa, kita tidak? Kenapa kita tidak bisa mengharumkan Sumatera Barat, Bukit Tinggi khususnya, untuk satu fashion yang wanita hebat ini ada panggungnya gitu. Berarti dengan kata lain juga Bukit Tinggi ini kiblat fashion Sumatera ya? Sumatera. Karena di sini dulunya terkenal Tanah Abang kedua. Betul. Benar. Aur kuning ya. Ini adalah salah satu pelaku UMKM, bukan UMKM lagi sih kalau Aur dulu kuning ya. Dulu saya seorang grosir gitu. Udah grosir. Grosir. Tapi kalau sekarang ada berapa outlet ini? Sekarang ada 2 outlet. Di Bukit Tinggi semua? Di Bukit Tinggi. Ada ekspansi ke Padang nggak? Nah, kita mau mengembangkan di dunia online dulu, karena mungkin satu-satu aja dulu, dikembangkan dulu, nanti kalau udah berkembang baru kita akan expand. Karena sebenarnya buka toko gampang ya, tapi mengelolanya aja yang susah. Karena apalagi udah jauh ya. Seperti itu. Kemarin kita udah buka di Pekanbaru, akhirnya tutup karena memang manajemennya itu belum kuat. Berarti sempat ekspansi ke Pekanbaru. Jakarta juga kita buka dua cabang malah. Jadi memang lebih kuatkan pondasi dulu sebelum kita ke sana ke sini, itu kan segampang itu. Padahal yang berat ini tuh di pondasi. Oke. Kita bahas soal brandnya Uni. Brand Aquila sendiri punya signature sendiri nggak, atau ada model yang ini jati dirinya si Aquila? Udah menemukan belum? Ya, kalau untuk hijab kita udah punya jati diri ya. Kita adalah kita lengkap di hijab polos premium. Oke. Hijab polos premium, dan apapun aplikasinya, pakai batu atau bordir, kita semuanya lengkap. Cuma kalau di baju kita belum pas nih jati diri kita mau kemana nih. Makanya kita akan setiap bulan tuh insya Allah kita akan mengadakan ikut event terus. Jadi kita bisa melihat peminat pasarnya di mana. Nah, bulan besok kita di tanggal 7, di tanggal 8 kita ikut Jakarta Model Fashion Week JMFW. Nah, kita akan mempersiapkan desain-desain apa yang minat untuk customer kita, seperti itu. Sejauh ini customer dari Aquila sendiri lebih dari Sumbar atau di luar Sumbar? Di luar Sumbar ada, di dalam Sumbar ada. Lebih banyak online berarti pembelian? Pas kita stok offline, nah kita mulai nih udah ada banyak online gitu. Oh, udah live TikTok juga berarti ya? Udah live TikTok, udah Shopee kita jalan, TikTok kita jalan, reseller kita pun juga ada di berbagai daerah. Berarti udah banyak reseller di daerah ya, walaupun outletnya belum. Kita lebih mengembangkan ke reseller. Insya Allah kita ingin kalau desain kita diterima nih di masyarakat, dengan kita melakukan fashion show, mana tahu nih kita mempunyai distributor di setiap daerah. Oh, berarti Dunsana Info Sumbar punya kesempatan dong jadi reseller Aquila by Ria ini. Nah, kalau di Sumbar kan harusnya resellernya, distributornya harus ada 1. Nanti resellernya di wilayah-wilayah juga bisa. Tapi sekarang kita ready, hijab kita terlengkap, produk kita bagus banget, dan aplikasinya kita upgrade setiap hari gitu. Oh, berarti update terus nih model terbaru di hijab, dan baju kita akan mempromosikannya di event seperti itu. Oke, kalau baju sendiri lebih ke gamis, long dress, atau lebih ke casual yang kemeja gitu? Nah, sekarang mungkin karena kita lagi mempersiapkan event, mungkin ke dress gitu. Mungkin kita habis lebaran nih, kita udah ada desain yang untuk daily, paham. ready to wear. Kalau sekarang tuh lebih ke
kayak gamis mewah untuk dipakai mau lebaran nih. Acara. Kita udah banyak stok desain yang mau dipromosikan. Siapa yang suka dengan desain kita, yang mana yang desain kita yang disukai masyarakat, itu yang nanti akan kita. Boleh nggak nih Uni spill sedikit tren apa yang bakal happening di Lebaran 2025 ini? Oh, kalau Lebaran 2025 iya. kebanyakan tren sekarang 2026 nggak sih? Next ya? 2026. Kayaknya sarimbit nih. Sarimbit tuh apa? Sarimbit tuh baju couple. Couple? Baju couple. Nah, Dedimu udah berkeluarga? Udah. Nah, barumu dengan pasanganmu. Ntar kalau kamu udah punya anak, ada anak lagi. Nah, itu yang agak ngetren untuk Lebaran ke depan. Berarti baju-baju couple yang bisa dipakai sama suami dan istrinya. Iya, dan anak-anak dan keluarga, sama-sama warnanya, motifnya sama, warnanya sama, tapi desainnya berbeda. Kalau warna arahnya lebih kemana? Warna mungkin kalau tetap masih itu ya, magenta ya, Mahogani. Mahogani ya, warna-warna ke coklatan. Tapi aku tertarik banget ya sama perjalanan Uni yang justru dari pengusaha dulu baru ke fashion designer. Nah, di fashion designer sendiri kan Uni udah berapa tahun ya yang mulai produksi? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Uni sendiri melihat perkembangan industri fashion di Sumbar sendiri itu seperti apa dalam 5 tahun terakhir? Wow, luar biasa. Saya terkejut karena kompetitor saya yang dari Sumbar banyak sekali one brand yang luar biasa. Banyak sekali. Saya terkejut, mereka jadi trendsetter, produk terlaris, yang banyak reseller. Saya luar biasa terkejut. Cuma pembeda kita dari mereka, kita adalah satu brand yang dimana semua perempuan biasa bisa menjadi siapa saja dengan fashion stylist dia tuh, kita bisa menjadi seseorang yang luar biasa. Itulah Akhilaberia, panggung perempuan. Oke, berarti ini tagline-nya panggung perempuan. Benar. Karena kan begini, semua kita punya mimpi. Kita mau seperti ini, tapi kan nasib kita nggak seperti itu ya. Betul. Nah, kita bisa seperti itu kalau kita mau, kita berkeinginan untuk seperti mereka. Walaupun orang tua kita orang biasa, kita dari anak broken home, asal keinginan kita ada, kita punya panggung kita sendiri. Kita pasti akan bisa mencapainya seperti itu. Itu aja visi misi saya gitu. Oke, Uni juga ikut ini nggak tren yang kalau di Tanah Abang itu kan sekarang kayak aku, misalnya aku belum punya konveksi, tapi aku kayak pengen punya brand sendiri. Nanti belinya sama Uni, terus nanti ditempelin label aku gitu. Emang menyediakan seperti itu juga nggak? Bisa, kalau hijab. Oke. Kalau hijab bisa, karena kita udah produksi banyak sekali, karena ini memang basic kita juga. Kalau tempel merek bisa, mau custom juga bisa, semuanya bisa. Sekali produksi berapa sih, Un? Kalau sekali produksi mungkin kalau produksinya tuh, kalau hijab produksinya tuh nggak harus bilang produksi, kita kan misalnya tuh gulungan terus kita jadikan hijab, itu tuh PO ya, PO-nya tuh satu warnanya tuh minimal harus 1.000 ya. Oke. Udah bisa kebayang dong omset Uni ini seperti apa dan berapa banyak. Nah ini omset ini jangan dibicarakan. Belum pantas kita bicarakan omset ya. Tapi untuk sekelas Akila kayaknya udah 3 digit ya. Alhamdulillah, kita bahas alhamdulillah aja karena kita baru mau berjalan nih gitu. Dari kita stop, kita baru mau berjalan. Tapi dengan banyaknya brand-brand yang bermunculan sekarang, ini Uni melihatnya ini tantangan baru kah? Atau Uni melihat, oh ternyata orang lebih tertarik nih di dunia fashion untuk berbisnis gitu. Ini gimana? Dunia fashion ini sebenarnya besar.
Besar sekali pasarnya. Tapi karena keterbatasan kita nih, kita nggak upgrade ya. Jadi makanya kita butuh media sosial untuk mempromosikan produk kita ini, dan kita harus bisa memberikan ke mereka kelebihan kita gitu. Berarti yang Febri tangkap ya, Uni sempat down dan terdampak dengan perkembangan media sosial pada saat Uni buka offline. Tapi justru Uni sekarang lebih beradaptasi dan mencoba untuk merambah ke dunia media sosial juga, yang sekarang justru malah bangkit ya, jauh lebih tinggi malah gitu. Karena kan di saat saya ikut New York Fashion First Tech di New York, itu sebenarnya saya udah banyak planning mau ke sana, mau ke sini, mau event ini. Tapi kenyataannya tadi itu kita seorang perempuan, kita juga harus sukses dunia akhirat. Kita harus membaca nih kemampuan kita. Jangan selalu kita jalan lurus saja kalau kita tidak seimbang seperti itu. Boleh nggak diceritain sedikit apa sih yang membawa Akila ini bisa ke New York Fashion Week pada saat itu? Karena ini kan suatu brand yang dari Sumbar, terus bisa tampil di ajang bergensi di internasional, itu kan cukup banyak tantangannya pasti gitu. Nah ini Uni sendiri pengalamannya gimana? Ya karena kan saya mencari jalan gimana kita bisa di pentas itu gitu. Semuanya kan ada jalannya gitu. Dan untuk mencapai jalannya kan luar biasa juga pengorbanan. Sampai kemarin Pak Mahyaldi juga support kita ke New York. Makanya kita juga dikasih fasilitas tidur di KJRI. Di New York. Tapi setelah manggung nih catwalk di New York Fashion Week, itu apa dampak langsungnya ke Akila sendiri? Nah, kita banyak ditawarkan hal-hal yang lain. Kita banyak dipanggil ke sana ke sini di Hijabers Bekasi. Kita ada launching ini, kita banyak dipanggil. Orang udah mulai mengenal nih. Kalau kita brand ini kan harusnya orang harus mendengarnya 7 kali dulu ya, baru orang tertarik produk. Nah, di saat saya udah ada mengenal, bahkan saya sendiri kemarin di akun pribadi udah dikasih endorse gitu ya. Terus begitu. Berarti lebih banyak menjaring relasi baru ternyata ya. Karena fashion ini kita kan harus banyak relasi ya, banyak komunitas. Di situ kita bisa melihat pasarnya tuh yang cocok dengan diri kita. Kenapa mereka suka sama kita? Yaitu adalah wanita-wanita yang hebat, yang ingin punya panggungnya sendiri. Tantangan terbesar menurut Uni untuk bertahan di dunia fashion design? Berat, semuanya berat. Kamu harus kuat mental, kuat duit. Cari duit pakai duit ya? Iya, tapi benar-benar mental, pikiran, duit, aduh berat. Karena Uni masih mikirin mesti gambar juga ya? Enggak, kalau itu saya udah punya tim. Udah lepas berarti. Cuma gimana supaya kita bisa mereka menyukai produk kita, kan semuanya tuh banyak hal yang harus prosesnya. Apalagi di Sumatera Barat kita punya manpower yang susah mencari sesuai dengan bidang yang kita butuhkan. Seperti itu. Berarti emang Uni tuh terjun langsung untuk marketingnya? Semuanya. Boleh kali bagi-bagi digital marketingnya biar info sumber aja. Maksud saya semua divisi. Kita kan ada 16 divisi. Banyak banget Iya, dari gudang, dari ini semuanya kan banyak tuh. Nah, saya masuk nih satu-satu divisi tuh. Jadi akhirnya enggak, kalau kita punya manpower yang oke kan kita udah punya leader ya yang untuk masing-masingnya gitu. Seharusnya seperti itu. Divisinya ada 16, tebak berapa karyawan nih? Marketingnya cuma sedikit, divisinya aja yang banyak. Total ada berapa yang terlibat dalam Akila berarti sekarang? Kalau nggak salah 40-45 ya? Berapa? Enggak. Banyak juga ya. Iya.
Udah bukan UMKM lagi nih mah, gitu kan. Lumayan. Tapi Uni ada ini nggak Un? Apa ya, cerita lucu yang pernah Uni jalani selama membangun bisnis ini? Apakah karena kepolosan Uni terus tiba-tiba Uni salah bahan atau apa? Pernah nggak hal-hal lucu yang Salah bahan nggak cerita lucu. soalnya kan dari pengusaha ya yang udah custom sama bahan gitu, terus Salah bahan, salah modal, salah beli bikin produk itu nggak kehitung lagi. oh Semua kita kan pasti ada salahnya ya. Nah ini salahnya fatal banget. Banyak lah kesalahan-kesalahan itu karena kita punya tim yang salah produksi, salah ini, aduh salahnya tuh luar biasa sekali. apalagi udah kegunting banyak ya. Iya seperti itu. Terus bisa dijual lagi nggak? Dari jawabannya kayak enggak ya. Iya, itulah resikonya menjadi pengusaha fashion karena barang itu, luar biasa. Kalau barang mati, kalau kita nggak pandai strateginya, barang bisa mati Nggak bisa sampai diinin lagi. itu. Berarti emang harus kuat di modal ya Un ya? Iya, kuat di modal. Makanya saya bilang mental satu, modal satu. MM dua-duanya. Kalau nggak MM kita nggak sukses nih. Harus balance ya. Balance. Yang kita kejar nih orang-orang udah oke. Apalagi yang kamu bilang di Sumatera Barat ini mereka semua tuh di bidang mereka masing-masing. Kita kan walaupun mereka kompetitor, kita kan beda fashion. Iya sih. Pasti ada Pembeda- ciri khas sendiri ciri ya khas Un. sendirinya. Seperti itu. Jadi jangan kepikiran, oh bisnis fashion itu gampang, tinggal jual doang ya kan Un. Ternyata di balik layarnya gedebak-gedebuk. Mungkin bagi pemula, anak-anak yang baru 19 tahun, baru 19, 23, 30, itu masa mereka berkembang. Kalau saya kan udah 42 tahun ya, masa itu sudah saya jalani. Nah, ini yang saya jadikan brand Akila Beria ini gimana tim saya ini mereka yang berdikari, dia juga yang mendapatkan seperti itu. Oke. Kita akan bahas dan pindah topik ke podcast. Oh ya, itu saya suka. Karena hobi ya. Hobi. Tapi sekali. awal kepikiran pasti bukan karena hobi dong. Pasti Apa tuh? ada tujuan di balik berdirinya Podshare ini. Oke. Karena Podshare ini branding ya sebenarnya di awal saya mikirnya saya kan harus punya branding personal. Tapi saya kan nggak suka kesana kesini. Saya sudah coba try dan errornya juga jadi personal, jadi owner fashion ya. Mau flexing saya juga udah pernah coba. Mau ini Kayak apa Uniflexing? flexing juga coba, ini udah coba, lucu-lucuan juga udah coba, semuanya udah coba, kayaknya nggak gua banget gitu. Oh, berarti udah berbagai tema konten yang Kalau yang dibuat. Akila Beria nih udah try dan errornya ada 1000 kali. Nah makanya ini saya apapun yang saya jalani kalau tidak saya banget, saya tidak mau lagi. Makanya dengan Podshare ini gua banget. Kenapa? Karena saya pertama suka berinteraksi, suka bercerita. Apalagi saya punya orang baru. Saya kenal nih sama Febri. Iya. Oh Febrinya begini, oh begini ya Febri begini. Kenapa Febri begitu begini? Oh jadi kita dapat pengalaman dong. Dan kita dapat relasi. Dan hal ini nggak menyita waktu saya untuk ke anak dan usaha. Nah itu yang bikin saya oke, nah ini baru gua banget. Nah kalau saya pergi-pergi itu menyita waktu, menyita pikiran. Makanya saya tuh lebih suka dari saya tidak pandai berbicara, dari saya tidak pandai speak up di depan kamera, saya melatih speaking saya walaupun masih gimana ya, masih ada proses ya untuk menjadi host. Tapi saya enjoy aja, nggak ngaruh apa-apa. Jadi diri sendiri ya. Diri saya sendiri karena saya memang menyukainya, sesuka itu saya dengan saya berinteraksi dengan orang baru, menanyakan pengalaman-pengalamannya seperti itu. Tapi ada ini nggak Un? Ada goals tersendiri, ada tujuan ujung dari podcast ini arahnya kemana? Nah, pasti nggak cuma hobi. Iya, nah akhirnya dengan perjalanan ini
kita baru bisa melihat ya tujuan dari Podshare ini kan podcast seru bareng Uni kan. Saya mau follower saya ini datang ke podcast saya bercerita tentang kehidupannya, karena yang mereka lihat di media sosial itu tidak sesungguhnya, tidak kenyataannya, karena apapun yang dihadapi mereka boleh speak up, mereka bisa bercerita di podcastnya saya, karena hidup ini tidak sesimpel yang mereka bayangkan. Mereka boleh curhat, kita bisa bertukar pikiran, dan akhirnya kita berteman seperti itu. Oh, jadi membuka kesempatan nih untuk follower saya, dan kalau nggak follower saya juga boleh di follow dulu. Buat curcol gitu ya. Karena perempuan ini complicated permasalahannya, belum permasalahan bisnis yang harus dikejar dari 1 sampai 100, masalah anak dari 1 sampai 100, masalah keluarga dari 1 sampai 100, semuanya 100%, tapi 1 sampai 100 semuanya. Jadi perempuan tuh butuh tempat curhat tapi yang positif, seperti itu. Kita akan mengapresiasikan perempuan-perempuan hebat di luar sana yang ingin bercerita di Podshare-nya Uni, karena saya perempuan yang bisa memberikan masukan, dan saya juga punya pengalaman untuk memberikan solusinya seperti itu. Tapi berarti khusus perempuan yang Uni bolehin nih? Sebenarnya saya maunya perempuan nih, tapi tim saya dimasuk-masukinnya aja semuanya. Tapi kan itu lebih baik ya. Selagi menginspirasi ya? Iya, karena sampai apapun saya harus menguasai. Jadi sebenarnya saya nggak menguasai, tapi diharuskan. Jadi saya harus menguasai. Tapi itu tantangannya. Tantangannya gitu. Tapi seru. Seru sekali sampai ada yang berantem. Iya. Ya kayak gitulah istilahnya. Kadang-kadang mereka kan malu untuk menceritakan kisahnya. Sebenarnya memang kita nggak bisa juga harus terbuka ya, tapi minimal menjadi contoh bagi yang lain cerita ini seperti itu, supaya tidak seperti itu. Begitu. Manfaat untuk orang lain itu yang akan kita berikan supaya kita lebih bertahan, ya kan? Sudah berapa ini runningnya, On? Sudah berapa banyak episodenya? Sebenarnya kalau di Bukit Tinggi kita baru ya, kira-kira udah baru 5 bulan ya. Oh, berarti sebelumnya udah mulai juga ya, Un? Sebelum di Bukit Tinggi? Oh, di Jakarta. Dari tahun berapa sih, Un? 2022 kalau nggak salah ya, 2022 ada 3. Lama ya, udah 3 tahun. Kamu nggak lihat, Uni? Aku lihatnya masih yang di atas-atas aja. Di bawahnya lihat ke bawah. Aku lihat di atas kan. Oh itu yang baru-barunya, waktu kita di Jakarta kita udah banyak artis level C kita ambil gitu. Sama di Sumber aku lihat banyak influencer juga yang udah undang, salah satunya juga CEO kita. Siap. Curhat apa sih kalau di Jakarta kita kan juga bansos dengan orang-orang yang udah tenar, karena kita baru kan. Nah gitu. Nah kalau di Bukit Tinggi kita kan nggak ada orang-orang yang paling kita pansos kayak Eva Sumber, yang punya plafon yang lebih-lebih lah. Iya. Tapi akhirnya kita mau jadi satu plafon yang berbeda nih. Kita adalah curhat ya dari follower kita. Tapi udah jalan belum yang dari followers? Jalannya tuh baru 30%. Nah ini kita menunggu siapa yang udah jalan berarti itu mah. Yang 30% ya, 30%. Nah ini target dia nih supaya bisa jadi 100%. Caranya gimana, Un? Follow dan DM apa permasalahannya, apa yang akan kita kupas. Karena saya suka dengan hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah. Karena bukan hanya Anda saja yang bermasalah, semua orang bermasalah. Jangan percaya dengan apa yang ada di Instagram, di media sosial, itu cuma yang bagus-bagusnya saja. Itu topeng doang ya, ini ya? Topeng. Karena foto saya kalau jelek tuh di media sosial, saya marah sama tim saya. Kak, ini di sini jangan jelek ya, Kak. Kena marah kita. Enggak. Itu kan yang bagus-bagusnya yang kita tampilkan kan. Sebenarnya kan kalau kita udah pandai speak up,
kayaknya penyakitnya udah hilang. Iya. Jadi kita nggak mendem gitu. Apapun kata orang tidak masalah, santai aja. Sekarang udah jalan sekali seminggu apa sekali berapa podcastnya Un? Podcast kita sekali seminggu. Sekali seminggu. Tayangnya sekali seminggu. Tayang 2 kali seminggu. Tayang 2 kali seminggu. Berarti udah ini ya, udah nge-stop episode berarti ya, Bang? Kak, kalah kita, Kak. Kita kan bukan mau mengalahkan Info Sumbar, cuma kan dengan 8 itu kan menaikkan traffic yang udah tidur gitu. Di TikTok aja kita dulu waktu di Jakarta udah 5,5 juta yang suka podcast kita tuh. Karena udah duduk nggak ada lagi. Sempet vakum. Okay. Karena membangunnya itu juga butuh perjuangan, mencari tim yang cocok. Apa namanya, semuanya susah juga. Gitu. Berarti tim yang 45 tadi termasuk dengan tim media podcast Uni? Ya, tim podcast cuma 2. Oh, podcast cuma 2. Kalau mereka bisa menghasilkan cuan, baru banyak. Ada sponsor gitu ya, ya. Udah banyak banner-bannernya di belakang. Iya, sebenarnya kalau nggak pun ada cuan, minimal kita jadi apa namanya tuh? Wadah untuk curhat perempuan. Jadi aku lebih bisa bermanfaat lah yang aku bangun itu untuk orang lain gitu. Bisa nih curhat nih kayak ini. Aduh Febri. Tapi ada seleksinya nggak Un? Kalau misalnya nggak, kita mau dari siapa saja kita terbuka. Karena jangan pernah menyepelekan orang. Kalau misalnya nih dia pengen curhat, tapi malu pakai topeng-topeng gitu boleh? Nah saya mau juga tuh kalau ada yang mau topeng, bahkan kita siapa saja akan kita kasih fasilitas. Jangan takut. Berarti tidak ada seleksi, kan ada tuh orang yang diseleksi dulu, kayaknya ceritanya nggak menarik, ganti cari yang lain gitu sampai cari yang bener-bener ini gitu. Enggak, kalau saya itu kan lebih kayak entertain ya, lebih kita menaikkan traffic kita. Kalau sekarang kita memberi wadah untuk follower kita, apapun cerita mereka, kita kan bisa bikin menarik. Nah, ini nih tantangan hostnya. Ya kan, karena mereka tidak suka dengan hal-hal yang tidak viral, mereka tidak suka dengan hal-hal yang tidak agak gimana ya. Nah, saya maunya apapun itu saya akan mencoba itu menarik gitu. Caranya gimana sih Un? Ya, kita ambil ilmunya dong dari Uni. Bukan ilmunya sih, kamu lebih pintar nih dari saya. Cuma saya lebih menghargai segala sesuatu. Jadi tidak ada yang namanya kita memandang lebih rendah. Karena kenapa bisa seperti itu kan kita butuh hal kenapa terjadi gitu. Dan kenapa dia bisa begini. Dan kalau ada masukan kita kasih masukan. Kalau misalnya dia luar biasa kita apresiasikan. Pokoknya kita curhat. Karena perempuan tuh butuh curhat. Ibu-ibu banget ya Bun. Udah 42 tahun. Sejauh ini Uni podcast dengan berbagai narasumber, mana yang paling menarik? Yang paling berkesan yang mungkin punya cerita yang bisa dibagiin ke kita? Itu abang yang ganti-ganti. Siapa? Jadi itu mana? Semuanya saya menarik sih. Pasti ada yang paling dong. Enggak juga sih, banyak tuh kadang-kadang kalau level artis tuh jangan di post yang ini ya. Ada begitu nggak sih? Iya, jangan di post yang ini ya. Terus gimana? Tarik lagi. Terus nanti saya bilang sama Tim, jangan lu tarik-tarik, saya bayar loh. Seriusan Uni bayar? Iya. Aku kirain cuman kayak join doang. Kan kalau kita di awal kan saya membangun dari awal, dari nol. Modal ya. Nggak ada yang gratis. Oh my god. Aku kirain dengan nama besar Uni mereka udah ini. Sekarang kan kita udah punya nama. Tapi kalau dulu waktu sebelum kita punya nama kan kita nebeng itu lah. Pansos lah ya. Kata lainnya. Benar. Seperti itu. Dia emang, tapi followersnya memang Uni kumpulin tuh. Ya, IG-nya baru, TikTok-nya baru, tapi kita biarkan seperti itu. Kita mau follower yang real aja, yang suka dengan Porser aja, karena kita nggak akan menyuntik, kita
kita juga nggak akan ngebus, siapa yang suka saja. Tapi ada ini nggak, Un? Ada lanjutan mungkin pengen podcastnya itu sama pejabat publik. Oh harus, kita harus ada yang viral ke depannya. Tapi wadah podcast ini untuk semua follower kita yang udah mensupport kita. Oh berarti bikin podcast satu lagi apa gimana? Enggak, tetap Bikin di sana segmen juga. Tapi yang viral kita juga update, atau toko publik yang mana kita open. Tema yang paling Uni suka? Saya ada mau wanita yang curhat tentang kehidupannya, pribadinya, supaya menjadi inspirasi bagi yang lain. Sebenarnya seperti itu. Lebih ke human interest-nya ya? Karena mereka, mungkin banyak kita mengira mereka kehidupannya luar biasa. Tiba-tiba kan, kayak kita lihat nih, ada artis-artis yang cerai kan. Kan kita lihat mereka tuh enak di media sosial, padahal kan nggak seperti itu. Jadi, lebih kita mensyukuri apa yang kita punya. Jangan terlalu melihat rumput tetangga lebih indah dari pada rumput sendiri ya. Bisa kali Raisa curhat di cerai. Kita punya target tuh. Ntar kita photoshoot next, kita memang mau memprospek Raisa gitu. Serius? Tapi insya Allah mudah-mudahan kita profit ya. Ditemuin nama Tulus nggak tuh? Tulus kan orang Bukit ya? Iya, sebenarnya kan karena kita di Bukit Tinggi ini kan jauh. Kalau di Jakarta kan gampang aja. Gampang aja ya. Tapi pengen buka lagi nggak di Jakarta? By proses lah. Tapi ada mimpi ke situ. Oh enggak mimpi. Kita memang harus ke sana. Kalau enggak kita harus enggak stuck gitu. Tapi by proses, enggak ngejar kayak dulu. Kalau dulu kan ngejar, saya harus ke Jakarta nih buka ini semuanya. Kalau sekarang by proses saja. Berarti ada banyak yang berubah dari Uni kayaknya. Iya. Dari perjalanan up and down usaha sebelumnya tadi. Karena untuk cepat kaya gampang, untuk bertahan luar biasa susahnya. Berarti dapat kita simpulkan Uni dari kaya terus mempertahankan kekayaannya nih yang susah. Enggak, bukan. Dari kita untuk orang mulai sukses itu gampang sekali. Apalagi mereka punya skill, mereka punya hal yang bisa menjual gitu ya. Tapi untuk bertahan itu luar biasa. Karena kompetitor tambah banyak, anak-anak muda tambah banyak, apalagi sekarang zaman AI dan segalanya. Kalau kita bisa bertahan itu luar biasa banget. Itu ilmu yang susah sekali. Iya sih, emang bertahan di tengah kondisi badai media sosial ini, semua yang serba berlebihan tuh emang nggak baik ternyata. Jadi cara kita bertahan itu mungkin masing-masing orang beda-beda ya, Uni ya. Uni juga bertahan dengan cara Uni, yang lain juga bertahan dengan cara lain. Tapi Uni mungkin bisa berbagi sama Dunsana Info Sumber, perempuan-perempuan di luar sana, apalagi anak muda mungkin yang mungkin juga punya mimpi, juga punya niat untuk mengembangkan dirinya baik di dunia apapun. Tapi Uni mungkin punya tips atau pesan lah buat mereka supaya mereka bisa bertahan nih di tengah kondisi yang desas-desusnya lumayan tinggi gitu. Oke. Bukan aku sifat mengajari ya, tapi mungkin dari pengalaman pribadi. Kalau kamu perempuan muda, anak-anak muda sekarang Gen Z ya, mungkin udah selesai anak saya ya, itu lebih hebat kalau kamu tuh pintar menabung, harus punya kamu harus pintar menabung karena hoki itu enggak untuk kamu saja. Karena banyak orang-orang yang kamu ngejar, kalau kamu tidak bisa mengisi skill kamu leher ke atas, kamu akan tertinggal. Jadi kamu harus bisa menjadi orang yang kejar mimpimu sampai kemanapun, jangan pernah melihat ke belakang. Tapi kalau untuk perempuan-perempuan yang lain, jangan pernah menyerah, bertahan dengan apa yang ada, selalu mengupgrade diri, selalu melatih diri, berserta dengan yang orang lain katakan. Jangan kita merasa kita tuh orang yang paling tertindas, orang yang paling susah.
karena banyak orang yang lebih susah dari kita. Gitu. Oke, terakhir nih, pertanyaan terakhir ya untuk Uni Ria. Di antara 3 peran Uni, yaitu sebagai desainer, pengusaha, dan podcaster, mana yang paling menggambarkan diri seorang Uni Ria? Wow. Kalau podcast, saya baru, ini gua banget nih di media sosial. Kalau desainer, saya memang suka merancang. Dari dulu, dari saya tamat SMA, walaupun saya belum pernah berkuliah desainer, saya memang suka merancang. Itu udah terkenal dengan toko saya di Aukunin Ria Konveksi. Kalau pengusaha, memang cita-cita saya dari dulu menjadi orang kaya, seperti itu. Jadi memang nggak lepas dari diri saya yang ketiga pertanyaan tadi. Berarti semuanya Ria? Ria, itu gua banget. Nggak bisa memilih salah satu ya? Karena sekarang pernah saya tinggalkan satu hal itu, tapi mereka selalu mengikuti gitu. Karena ada yang kurang. Iya, karena nggak gua banget jadinya di rumah gitu. memang kayak yang bikin kita tuh mudah berpikir dan bermanfaat bagi orang lain tuh kalau kita bekerja gitu. Okay. Dengan fashion kita. Dengan fashion kita. Oke, itulah Uni Ria dengan fashionnya sebagai desainer, pengusaha, dan juga podcaster luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Uni Ria. Gak usah ditanya, Ustaz, udah aman. Aman ya. Tapi makasih buat Uni Ria sudah berbagi cerita di podcast Info Sumber hari ini bersama Febri juga, dan juga kepada Dunsana Info Sumber pastinya. Semoga apa yang Uni sampaikan, apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi insight baru buat Dunsana Info Sumber semuanya, punya pengalaman yang bisa dibagi juga ke Dunsana Info Sumber. Oke, mungkin itu aja podcast kita hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Info Sumber. Terus juga Kulineran Minang juga ada, dan semua platform dan media sosial dari Info Sumber. Dan satu lagi, cek informasi terbaru kamu di infosumber.net. Oke, banyak jalan nih. Kalau Uni, apa Uni akunnya? Boleh? Boleh ya? Boleh. Oke. Jangan lupa juga di follow akunnya Podshare Uni di TikTok ya. TikTok, Instagram. Podshare seru bareng Uni. Oke. Sekarang dulu aku yang interview, sekarang agak beda ya. Oke, Dunsana, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.